Kegembiraan itu ya, ditambah lagi ada hiburan musik pada saat itu dari, kalau saya nggak salah dari UNAN ya, dari Universitas Pertahanan. Ya kemudian itu ekspresi yang cukup ya kita sebut ya, gitu ya, iya spontan ya gitu. Nah, anggota dewan itu diwajibkan untuk kontrak rumahnya itu di dekat-dekat Senayan situ supaya memudahkan mereka untuk menuju DPR. Ada solidaritas yang dibangun, terutama para pejabat memahami betul suasana batin rakyat. Tingkah anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang berjoget ria ketika sidang tahunan MPR menuai banyak kecaman. Ratusan legislator Senayan itu tanpa rasa malu berjoget berjambah mengikuti lantunan lagu daerah pada sesi penutupan sidang yang dihelat pada Jumat 15 Agustus 2025 kemarin. Seperti tersengat, masyarakat ramai-ramai meluapkan kemarahannya dengan menghujat para anggota DPR. Kekesalan masyarakat bukan tanpa sebab. Di tengah ketidakpastian ekonomi yang lesu, daya beli yang menurun, penyerapan tenaga kerja yang rendah, apa yang ditunjukkan para wakil rakyat seperti menari di atas penderitaan rakyat. Di media sosial, netizen pun ramai-ramai meluapkan kekesalannya. Dupuji tak pantas, dihujat pas, tulis salah satu akun laman media sosial. Kenapa kalian memilih pelawak menjadi anggota DPR? Apa ada yang lain? Tulis akun lainnya. Menanggapi perilaku anggota DPR yang berjoget ria pada sidang tahunan MPR yang dinilai tidak peka dan tidak memahami kebatinan rakyatnya yang tengah menderita, sejumlah kalangan angkat bicara. Salah satunya putri mantan Presiden Abdul Rahman Wahid yang menyayangkan perilaku anggota DPR. Joget-joget itu mungkin juga adalah spontanitas ya, dalam suasana mungkin ada musik yang riang. Nah, tapi kemudian disorot negatif karena rakyat merasa bahwa ini berjogetnya di tengah penderitaan masyarakat yang sedang susah. Nah, jadi dalam suasana seperti ini di mana harga kebutuhan bahan pokok juga masih tinggi, pengangguran juga masih sangat tinggi, korupsi juga masih sangat tinggi. Mari kita kedepankan mungkin ya sikap lebih prihatin ya. Mungkin kalau joget ya kita tahan diri dulu. Kalau dengar musik ya kita semua juga mungkin pengen joget. Saya juga pasti pengen joget gitu ya. Tapi tentunya kita tidak perlu terlalu demonstratif ya. Dalam kita lebih menahan diri, tidak terlalu demonstratif dalam mengekspresikan kegembiraan kita. Sementara sebagian dari masyarakat kita sedang sangat sulit dan sedang bersusah hati. Itu. Habis joget lahirlah gaji yang meroket. Ya, gaji dan tunjangan anggota DPR RI kembali menjadi sorotan dan kritikan tajam dari publik setelah pemerintah kembali meningkatkan sejumlah tunjangan termasuk tunjangan beras, BBM, dan uang rumah. Belum reda amarah publik melihat perilaku anggota DPR yang berjoget ria pada sidang tahunan, kembali pada wakil rakyat berulah. Menanggapi rencana kenaikan gaji hingga tunjangan anggota DPR yang tidak masuk akal, ajatan demonstrasi besar-besaran di depan gedung DPR pada tanggal 25 Februari mendatang beredar luas di media sosial. Menanggapi banyaknya kritik atas rencana kenaikan tunjangan dan gaji anggota DPR, artis kenamaan yang juga anggota DPR RI, Nafa Urbah memberikan pernyataan mengejutkan. Melalui unggahan di media sosial pribadinya, anggota DPR RI dari fraksi Partai Nasdem itu meluruskan mengenai informasi kenaikan fasilitas yang didapat anggota DPR, mulai dari gaji hingga tunjangan rumah yang menurutnya salah. Alih-alih menuai pujian, mantan istri aktor Zekli itu justru panen hujatan. Di media sosial banyak netizen meluapkan kejengkelannya pada Nafa Urbah yang menurutnya membuat pernyataan salah.
Jadi anggota dewan itu kan nggak orang Jakarta semuanya guys, itu kan dari seluruh pelosok Indonesia gitu. Jadi nggak semuanya punya rumah di Jakarta gitu. Nah anggota dewan itu diwajibkan untuk kontrak rumahnya itu di deket-deket Senayan situ supaya memudahkan mereka untuk menuju DPR. Kompensasinya 3 juta per hari. Nggak, mana ada, karena aku yang terima gaji. Itu makanya aku kaget banget pas waktu dia terus abis itu dihitung-hitung sama dia DPR bisa gajinya 158 juta per bulan. Hah? Sekonti satu seket wolu. Yang ngitung ki belum reses. Nah, reses itulah ya buat rakyat toh ya. Kok nggak dihitung gitu loh, maksudnya kita sebagai anggota dewan yang kita urusin 5 kabupaten gitu. Ya kalau ngedaprus ya kamu bukan, berarti kalau kamu bilang gedaprus berarti kamu bukan orang dapilku, kamu bukan konstituenku, kamu nggak dari dapilku. 50 juta saya yakin banget buat teman-teman DPR itu bukan tentang hidup dan mati gitu loh. Enggak, tapi kalau buat masyarakat, buat rakyat gitu ya, jangankan 50 juta, 1.500.000 aja tuh tentang hidup dan mati, tentang perut hari ini dan makan apa besok. Rencana kenaikan gaji dan fasilitas anggota DPR RI di tengah kesengsaraan rakyat menuai banyak kecaman. Tidak sedikit selebriti hingga tokoh nasional ikut mengomentari rencana menaikkan gaji di tengah kondisi rakyat yang sedang menjerit kesusahan. Dan seperti inilah kritik dari selebritis tanah air hingga tokoh publik yang ikut menyoroti isu kenaikan gaji DPR RI. Maksud gue kayaknya negara lagi susah deh, tapi kok bisa naik segampang itu gitu kan. Terus juga joget-joget ya Mbok, mikirin masyarakat lah, mikirin rakyat, tapi susah juga. Ada solidaritas yang dibangun, terutama para pejabat memahami betul suasana batin rakyat. Jadi kita semua harus menahan diri, para pejabat terutama, dan uang kita yang sudah sangat sedikit tersebut, tolong kalau bisa jangan dihambur-hamburkan hanya untuk sekedar memenuhi fasilitas pejabat. Betul-betul kembalikan kepada rakyat lagi. Banyak hal dari rakyat yang masih perlu dibantu. UKM, UMKM justru perlu disubsidi. Jadi jangan pejabat yang difasilitasi, tapi justru rakyat yang harus diberi subsidi. Walaupun ada perumahan DPR, tapi mungkin kondisinya dinilai tidak layak, sehingga kemudian aspirasinya adalah diberikan dalam bentuk uang tunai. Nah, memang kemudian yang terasa sekali adalah kontras dari tunjangan yang diberikan kepada para wakil rakyat, dan kemudian justru rakyatnya yang membayar pajak untuk membiayai para wakil rakyat justru dalam kondisi yang saat ini tidak baik-baik saja. Jadi kontras inilah yang kemudian membuat masyarakat jadi gelisah. Nah, jadi saya tentu berharap sekali bahwa semua, baik pemerintah, di legislatif, yudikatif, eksekutif, semuanya itu melihat dan mendengarkan suara hati rakyat. Jangan pajak dinaikkan, tapi kemudian rakyat tidak mendapatkan layanan apa-apa. Jika Nafa Urbah panen hujatan, sebaliknya Pasha menuai banyak pujian. Sikap Pasha yang memilih diam tak beranjak dari tempat duduknya di saat anggota DPR lainnya berjoget ria pada saat sidang tahunan MPR sukses menarik simpati publik. Saat disinggung mengenai aksi koleganya sesama anggota DPR RI yang berjoget pada sidang, Pasha menyayangkan. Meski begitu, pelantun lagu demi waktu itu enggan menanggapi lebih jauh. Menurutnya, aksi joget para anggota dewan hanya spontanitas belaka. Meski terkesan membela rekan-rekannya, publik terlanjur memujinya. Lantas apa kata Teisha Alvaro menanggapi kesan publik yang menaruh rasa hormat pada ayahnya pada sidang tahunan MPR kemarin yang memilih menyimak pidato Presiden Prabowo ketimbang berjoget? Melihat ada yang dianggap kurang patut, ya sebenarnya tidak seperti itu. Maksud tujuannya bukan seperti itu. Jadi
karena di situ setelah kita mendengarkan pidato Bapak Prabowo, banyak sekali hal-hal yang kemudian menjadi pencapaian-pencapaian suksesi program Bapak Prabowo, sehingga kegembiraan itu ya ditambah lagi ada hiburan musik pada saat itu dari, kalau saya nggak salah dari UNAN ya, dari Universitas Pertahanan. Ya kemudian itu ekspresi yang cukup ya kita sebut ya iya spontan ya gitu. Jadi tidak ada maksud untuk kemudian bersenang-senang atau berbahagia dengan yang ya semua kan sudah ada aturan main gitu loh. Kita syukuri, kita maksimalkan ya kan, dan insya Allah kita manfaatkan dengan baik. Biasa aja sih, maksudnya ya udah gitu, nggak gimana-gimana, karena aku tahu ayah asli seperti apa kan gitu loh. Jadi ketika ayah disanjung, wah respect sama Pasha, dia nggak ikutan joget segala macam bla 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 bla, ya udah nggak kenapa-napa juga. Ya mungkin karena memang harusnya standarnya seperti itu nggak sih gitu. Kan kita lihat keren gara-gara kebanyakan nggak keren gitu kan, gitu loh. Ya udah jadi biasa. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.